Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu.
kami membuka hati kami. Kami rindu firman-Mu mengisi bejana hati kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup menuruti firman-Mu di sepanjang hari hidup kami, supaya kehidupan kami terus diubah, dibentuk, dibaharui, menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa langit dan bumi ini akan hangus di dalam nyala api, bahkan firman Tuhan katakan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Maka kita harus memperkarakan dengan sungguh-sungguh kesucian hidup kita, kesalehan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar memiliki kehidupan yang suci dan kudus, sama seperti Allah Bapa di sorga? Karena pada ayat firman Tuhan yang lain, firman Tuhan juga berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi suatu peringatan bagi kita. Bahkan saya harus katakan bukan peringatan biasa, tetapi peringatan keras yang seharusnya membuat kita memeriksa seluruh hidup kita dengan jujur. Jangan sampai kehidupan kita tidak ditemukan benar-benar suci, tidak ditemukan benar-benar kudus, tidak ditemukan benar-benar benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak bisa berharap akan diterima di dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa seringkali saya katakan kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi, kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah. Karena firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Kalau firman Tuhan katakan kuduslah kamu, lalu kita tidak berjuang untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, maka ketika waktu Tuhan tiba dan kita harus berdiri di hadapan pengadilan Allah, dalam hal ini seperti yang firman Tuhan katakan, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan tentu menghadap takhta pengadilan Kristus itu untuk mempertanggungjawabkan seluruh keberadaan hidup kita, seluruh perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Seharusnya kita gentar, saudaraku. Kenapa saya katakan seharusnya kita gentar? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menghindari pengadilan Kristus. Saudara, mari perhatikan akan hal ini. Karena firman Tuhan berkata, Allah menghakimi tanpa memandang muka. Jadi di hadapan pengadilan Kristus itu, Allah tidak melihat apakah kita ini mengaku Kristen, mengaku orang percaya, mengaku anak-anak Tuhan atau tidak. Penghakiman itu tetap berlaku atas semua orang. Jadi kalau firman Tuhan katakan Allah menghakimi tanpa memandang muka, maka pengakuan kita sebagai orang Kristen, pengakuan kita sebagai orang percaya, atau pengakuan kita sebagai anak-anak Allah, itu bukanlah sesuatu yang membuat kita bisa terhindar dari pengadilan Allah. Saudara perhatikan itu, sebab semua manusia pasti dihakimi menurut perbuatannya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus memiliki kegentaran.
kegentaran atas kehidupan kita sendiri. Apakah hidup kita sudah benar-benar layak di hadapan Allah atau belum? Apakah kita sudah kudus sama seperti Allah yang kudus atau belum? Sebab jika tidak, di hadapan takhta pengadilan Kristus itulah kita akan mendengar Allah berkata, "Enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau." Ini yang harus membuat kita gentar. Jadi sekali lagi, kalau firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa," yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Perhatikan itu, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, kita tidak bisa menghindari keadaan ini. Jadi kita harus berjuang. Jangan merasa aman, jangan merasa bangga karena kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, atau kita ini anak-anak Tuhan. Jangan merasa aman, jangan merasa bangga. Tetapi periksalah seluruh keadaan hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar kudus di hadapan Allah atau belum? Ingat, firman Tuhan sudah mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Firman Tuhan katakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan." Saya ulang kalimat ini, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, ini harus membuat kita gentar, benar-benar gentar. Itulah kenapa saya katakan kita tidak boleh merasa aman karena kita ini orang Kristen. Tidak boleh merasa aman karena kita mengaku orang percaya atau kita mengaku anak-anak Allah. Sebab kita tidak bisa menghindari pengadilan Tuhan. Sebab kalau hanya mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya atau mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak otomatis akan membuat kita diterima di dalam kerajaan Allah. Memang ketika kita berada di dalam Yesus, kita semua adalah anak-anak Allah. Tetapi ketika sudah berada di dalam Yesus, kita harus berjuang supaya hidup kita ditemukan sama seperti Yesus. Ini yang harus kita perjuangkan. Sebab ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, lalu batinia kita tidak ditemukan sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan ditolak. Itulah kenapa kita harus serius memperkarakan akan hal ini. Sekalipun hari ini kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak kan belum nyata. Ya, saya ulang sekali lagi, sekalipun hari ini kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak itu belum nyata. Apakah kita diterima oleh Allah atau kita ditolak oleh Allah? Orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang memiliki hidup yang serupa dengan Yesus. Jadi pada akhirnya kalau di kekekalan nanti hidup kita ditemukan serupa dengan Yesus, barulah Allah Bapa di sorga memandang kita sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang inilah yang akan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu yang firman Tuhan katakan. Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Perhatikan ini, dan ia akan menjadi anakku. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita tidak menang? Bagaimana kalau kita tidak serupa dengan Yesus? Pada akhirnya kita harus terbuang ke dalam kebinasaan. Yang firman Tuhan gambarkan ini sebagai kematian yang kedua. Karena tempat bagi orang-orang yang tidak menang itu adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saudaraku, itulah kenapa seringkali saya ingatkan,
Bahkan tidak henti-hentinya. Saya seringkali katakan, ingat saudaraku, ingat, api neraka itu tidak padam. Jadi mari saat ini kalau kita disadarkan, kita diingatkan, kita ditegur dengan firman Tuhan seperti ini, ayo kita serius memeriksa hidup kita. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum? Untuk berkenan itu tidak gampang, harus berjuang. Sekali lagi, untuk menjadi pribadi yang berkenan itu harus kita perjuangkan, tidak otomatis berkenan. Harus menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, seperti yang sudah saya katakan di awal. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita hari ini. Bertobatlah. Sekali lagi saya katakan, bertobatlah. Kita harus berubah sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Lalu kita mau mengambil keputusan untuk berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan untuk berjuang di sepanjang hari hidup kami yang masih ada. Kami mau terus mengejar kekudusan hidup kami, supaya pada akhirnya kami boleh memiliki kehidupan yang benar-benar kudus di hadapan-Mu ya Bapa, dan Engkau memandang kami layak sebagai anak-anak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menegur dan menyadarkan kami. Kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.